Ya kalau menuju marifat, Iya. haruskah kita melewati syariat, tarikat, hakikat, marifat? Kudu begini atau suka-suka Allah? Hapus. Rukso lagi ya? Oktober dik. Masya Allah. 3 kali nego tetap Oktober. Iya. Jadi lebih tinggi dan lebih tinggi lagi memperdalam kedalaman di mana Allah memiliki ridho di situ. Betul. Betul. Betul banget. Sohih banget. 101. Mungkin satu. Karena banyak sekali ledekan gitu ya, ejekan. Nggak mungkin lo dapat marifat sebelum syariat lo benar. Nggak begitu. Nggak begitu ya? Nggak. Salah ngaji kali saya dulu. Sabar. Jadi orang di luar sana itu berpikir gini, kalau mau ngaji tasawuf, ngaji ma'rifat, harus beres dulu fikihnya. Harus benar dulu sholatnya. Loh, kita kapan benar sholatnya coba? Antum kapan sholatnya bakal benar gitu? Sampai mati juga nggak benar. Itu satu. Yang kedua, Nabi itu waktu di Mekah ngajarin syariat dulu atau ngajarin tauhid ma'rifat? Tauhid itu. Qul huwallahu ahad turunnya di Mekah kan? Ya enggak? Jadi ayat-ayat Makki, ini kalau orang barat aja udah neliti. Ayat-ayat yang turun di Mekah itu isinya tentang tauhid, ma'rifatullah. Ajib itu. Jadi mereka suruh kumpulin semuanya. Ada Arthur Jeffrey, orang-orang barat ya, yang pakar-pakar. Sebenarnya syariat itu, yang dimaksud syariat tadi kan fikih ya. Syariat itu sebenarnya mencakup semua. Syariat ya. Apa arti syariah? Syariah artinya apa? Syariatun. Apa arti syara'a? Syara'a alakum minad din. Enggak, syariat, jalan. Hah? Jalan. Syariat itu jalan. Jadi syariat, tarekat itu artinya sama. Syariat ini mencakup ada yang zahir, ada yang batin. Ada yang Gitu. Syariat yang zahir itu kemudian jatuhnya ke hukum fikih. oh. Ini. Kebalik ya. Apa? Fikih. Syukran. Ya. Gak apa-apa, udah gitu aja. Fikih. Hukum fikih itu ngomong apa? Sah, batal. Itu orang dulu, kalau ngaji mazhabnya Syafi'i. Sekarang lebih canggih. Sunnah. Dan pakarnya tuh mantan. Gubernur lagi. Jadi sekarang orang nanya, apa kata kunci di sini? Mana dalilnya? Kalau orang dulu cuma nanya, Ustadz bolehkah begini, ya kan? Jadi enakan jadi orang dulu. Jadi Ustadz sekarang repot nyari dalil. Untung kita digedor-gedor sama dulu kita, guru kita kan. Kalau nyebutin satu perkara, aneh kalau nggak nyebutin dalil, itu bisa dirobek-robek tuh kertas kita. Nyebutin dalil, nggak boleh. Syekh, ya Sidi Syekh. Saya bawa dulu teks nih. Terus saya jelaskan sendiri, dirobek lagi. Jadi kalau kita bawa teks dulu, bawa hadis, itu harus bawa ulama yang menjelaskannya, nggak boleh versi Ar-Razi. Sekarang anak baru hijrah setahun lalu, 3 bulan lalu malah ya, itu udah berani bawa hadis, nih dalil, nih maknanya begini Ustadz. Kan nanti Syekh Mansur ketawa yang sudah berapa tahun di pesantren. Nggak berani loh kita ngomong begitu. Kita kalau bawa hadis, ayat, pasti kita nukil ulama. Cuma karena sekarang orang maunya hitam putih, saya pun kemudian mendiskon. Kan sekarang zaman diskon. Kita sekarang gagah-gagahan juga, sebutin dalil langsung maknanya. Aslinya kan nggak boleh. Aslinya etikanya dalil, lalu penjelasan ulama terhadap dalil, baru pendapat saya.
Tapi karena merasa sok ulama kali ya. Baik. Ini zahir hukum fikih. Hukum fikih ini kalau diterapkan yang rapi itu namanya tarekat. Yang rapi. Ya. Maka di tarekat itu rapi dan ribet sekali. Tarekat namanya. Jadi orang kalau sudah ngamalin fikih dengan baik namanya tarekat. Fikih ini mazhab. Ya kalau ada orang bilang nggak boleh bermazhab ya lewat. Syariat zahirnya udah nggak lolos. Nggak boleh bermazhab udah nggak lolos dia. Ya. Mazhab kan ada pilihannya 4 ya. Pengamalan mazhab itu yang perfect cuma di tarekat. Antum carilah ke seluruh dunia, yang perfect cuma di tarekat. Tarekat apa aja itu bagus ngamalin mazhab. Itu sebabnya semua ahli tarekat ittifaq ijma tidak usul kepada Allah kecuali dia bermazhab salah satu. Gitu. Salah satu nih ya. Berarti ini 2 kan? Ini syariat yang zahir, itu ujungnya tarekat. Nah, tarekat ini isinya apa? Ijazahan, wiridan, riyadhah, puasa, jalan kaki. Sapar. Iya, sapar, puasa lagi. Ada orang minta duit ke kita, duit 10.000 doang kasih. Repot kan begitu. Jadi tarekat ini emang berat ini. Kan di Quran nih dikatakan bersedekahlah kamu. Yang meraktekin bukan orang fikih pelit-pelit. Yang bagus ini orang tarekat. Antum cari aja orang fikih ini kalau bisa ditimbun sebanyak-banyaknya. Tapi kalau orang fikihnya dia bertarekat, luar biasa. Luar biasa kalau mereka. Tapi kalau orang tarekatnya cenderung kepada dunia, ya salam juga ntar. Oke, itu syariat yang zahir. Nah, sekarang syariat yang batin. Syariat yang batin itu dimulai dari alam qalbiyah, alam akliyah. Nah, ini yang kita sebut tauhid. Nah, tauhid itu yang disebut hakikat. Nah, ini dia. Oh, ya. Isinya keyakinan-keyakinan. Benar Maulana ya? Keyakinan. Tapi hati-hati dulu. Setan itu kenal Allah nggak? Kenal. Iblis itu bertauhid nggak? Tauhid. Tapi iblis tauhidnya nggak lengkap. Karena tauhid yang lengkap namanya, jadi ini kalau lengkap nih, kul atau kamal. Kalau dia lengkap, kamal, ya, namanya ma'rifah. Jadi ma'rifat itu tauhid hakikat yang sudah terkumpul. Dan itu jalurnya cuma Al-Muhammadi. Lewat Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, jadi kita mau mulai dari mana nih? Antum mau duluan sholat 5 waktu atau kenal dulu yang disembah? Mau nyembah yang nggak dikenal? Beban, capek. Itu sebabnya bangun subuh susah. Karena belum kenal mana yang disembah. Ya kan? Mau sholat isya berat. Waduh, berat nih. Apalagi lagi asik main handphone kan? Itu berat. Kenapa? Belum kenal siapa yang disembah. Coba, karena teman-teman kenal dengan abadi, kalau beliau manggil gimana? Pada datang kan? Iya. Kalau nggak kenal, oh besok ya Maulana Abadi, ya gitu doang. Jadi nggak kenal. Tapi kalau kenal, aneh kenal khutbahnya dibatalin. Ya kan? Orang kemana aja kita batalin. Kenal dikit, semoga kenalnya tambah banyak. Amin. Ya. Sok kenal. Tapi semoga dengan bimbingan beliau tambah kenal gitu ya. Amin. Jadi mau mulai dari mana nih Bang? Bagusnya mulai dari mana? Itulah yang orang lupa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Boleh ditulis gak ayatnya Sidi Musa? Tulisannya jelek soalnya. Tulisan itu lebih jelek lagi kali. Barzaki. Buya Barzaki di atas ayatnya. Ini dalil ma'rifat. Surat Zariyat ayat berapa itu? 56 ya. Jinna canggih tulisan antum ya.
Itu khot apa itu? Rika sama Ciputat. Khot MPA ini kayaknya nih. Khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini ya. Yes. Baik, jazakallah khair. Coba, tidaklah aku ciptakan jin ya. Ma di sini tidak. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali ya'budun. Kalau orang ahli fikih nerjemahin ya'budun itu ritual. Sholat, makanya orang-orang tua-tua dulu kalau mesenin anak, nah jangan lupa sholat ya. Gitu kan? Benar nggak? Secara fikih benar. Tapi kalau orang ahli marifat nggak gitu. Nah jangan lupa Allah ya, gitu yang benar. Mungkin nggak saya, ya abudun itu kan kalau bahasa Melayunya sembah. Sembah itu artinya hormat. Bang Dik gak kenal saya, mungkin gak respect sama saya. Enggak. Pertama ketemu aja langsung, oh kayaknya yang di YouTube nih, ya kan? Ini tontonan istri gua nih. Karena kenal jadi connect. Coba nggak kenal, respect nggak sama saya? Saya juga nggak respect sama Bang Dik kali kalau nggak kenal. Sama. Nah, itu yang saya ceritakan. Jadi saya ngajar di satu kampus. Karena muka kita muka-muka S1 ya. Muka-muka S1, saya ngaku S1, S2 orang pasti percaya. Masih mahasiswa lah. Dia nggak tahu kalau kita dosen S3. Si satpam ini, ada 2 satpam. Saya parkir di situ, cuma pas keluar saya pakai sarung, kaget ya. Loh, ke kampus kok pakai sarung? Yang pertama nanya, mau kemana Pak? Mau ketemu teman saya Pak Direktur. Oh oke. Keluar, nyampe di belakang mobil, datang lagi satu, kamu mau kemana? Gitu. Waduh, kaget saya. Hari mau Jumat, kita mau khutbah, di samping itu ada masjid. Kamu tahu nggak siapa saya? Saya nanya pelan-pelan aja, kamu tahu nggak siapa saya? Nggak tahu. Saya dosen S3 di sini. Oh langsung disenyum tuh, ampun. mohon maaf Pak. Kayak gitu. Jadi saya nggak akan respect sama orang kalau saya nggak kenal. Jadi kenapa kita ini nggak pernah menghargai Allah? Karena kita nggak kenal Allah. Gitu. Nggak menghargai Allah itu kan menyebut dirinya anad dahru. Aku itu dahr, time. Jadi Allah membahasakan dirinya dengan waktu. Maka menghina waktu, menghina Allah. Bilang, kok saya hidup zaman sekarang ya, itu menghina Allah itu. Jadi jangan ngomong begitu. Itu udah takdir Allah ke kita. Tapi kan waktu bisa diminta cepat kan tadi? Oktober. Jadi Allah, kita itu nggak menghormati waktu. Enggak, jadi Allah adalah waktu. Anad dahar, aku adalah sang waktu. Wah, keren. Itu. Itu makanya banyak Tapi bukan waktu kecil ya. Bukan W, tapi W besar. itu makanya banyak surat Al-Fajr, Wad-Duha, Wal Asri. Dia juga itu. Demi aku yang bermanifest di waktu pagi, yang mengenalkan diriku di waktu sore, di waktu asar. Wah, keren, Itu. keren. Nggak kenal Allah waktu subuh, Allah kenalin di waktu syuruk. Nggak kenal di waktu duha. Masya Allah. Itu tegur-teguran semua. Astagfirullah. Sok tahu aneh. Masya Allah, Masya Allah. Ya kalau konser kita udah tepuk tangan nih. Ya, Masya Allah, terjawab nih semuanya, banyak rahasia-rahasia. Masya Allah, Masya Allah. Berkah guru kita Maulana. Ya Allah, ya Karim. Udah jam berapa nih? Lanjut. Lanjut bacanya apa? Lanjut pertanyaannya. Dibaca dulu aja nih. Mana kitab ada ini? Tadi itu di Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah nomor 125. Idza arada ayuzhira fadlahu 'alaika khalaqa wa nasaba ilaika. Apabila dia menginginkan untuk memperlihatkan, menzohirkan karunia-Nya kepadamu, maka dia menjadikan dan menisbatkan itu kepadamu, menisbatkan karunia itu. Kalau di surah Al-Mu'minun itu qad aflahal. Jadi Allah itu kalau ingin membalasi kita dengan sholat, maka Allah menyebut sholatihim.
Boleh Kang dihapuskan? Nggak disebutin pahalanya. Sholat itu pahalanya nikah sama 70 bidadari. Kurang banyak. Nggak itu. Jadi orang itu dapat pahala ketika Allah sebutkan hadiah gerakan yang aku gerakkan di tubuhmu itu sebagai milikmu. Kan kita nyebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillah. Salatku ya Allah, ini milikmu. Sekarang Allah terima, lalu dikembaliin ke kita. Allah kan nggak butuh salat kita. Allah butuh salat nggak? Maka di ayat keberapa itu? Qad aflahal mu'minun alladzina hum, ayat kedua, fi salatihim. Salatihim. Kalau diterjemah apa? Salat yang mereka lakukan. Gitu. Kan tadi kita jawab, hayya 'ala shalah, ya Allah berikan aku kekuatan untuk salat. La haula wala quwata illa billah. Berarti salat kita karena Allah yang gerakin. Berarti geraknya gerak siapa? Gerak Allah. Sekarang Allah kasih hadiah, udah salatmu aku terima. Aku sebut salatku itu salatmu. Dia nyembah dia menyebut dirinya, dia menyebut dirinya dengan lidah kita. Kita punya siapa? Punya dia. Ya dia juga, lillahi ma fis samawati wal ard. Miliknya langit dan bumi. Tubuh ini dari bumi, ruh kita boleh kita sebutlah langit. Berarti diri kita adalah langit dan bumi itu secara ma'rifat. Milik Allah yang di langit dan di bumi inilah kemudian Allah kasih, nih punya kamu. Nah, itulah yang surga. Itu yang disebut dua surga. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi yang takut kepada makom Allah. Jadi Allah menyebut dirinya bermakom. Kata makom ini bukan cocok logi loh ya. Maqama rabbih. Makomnya Allah apa arti makom? Bukan kuburan. Makom kan tempat berdiri, tempat kemuliaan. Salat kalimatnya apa? Aqim, qiyam, qom, makom. Maka disebut tempat Nabi Ibrahim berdiri itu makom Ibrahim. Nah, itu penandaan-penandaan ilahiyah itu yang ada pada Sayyidina Ibrahim. Itu sebabnya. Apa bedanya? Saya salat ada bekasnya. Nabi Ibrahim ada bekasnya, bedanya apa? Nah, itu dia. Makomnya waliman khafa maqama rabbih. Itu yang mana ya? Jadi ketika beliau sholat, dia merasakan siapa yang takut sungkan dengan makom Allah. Maka kakinya itu bergetar, berbekaslah itu. Bekasnya sampai hari ini bertahan. Wa ma lillahi baqiyah. Suatu yang dibuat karena Allah pasti berbekas. Kullu syai'in halikun illa wajah, kalau ayatnya. Semua pasti binasa kecuali yang karena Allah. Makanya lafaz salat itu supaya abadi, Allah abadikan dengan lafaz wajah tuh. Aku wajahkan, aku hadapkan. Nah, nanti konfirmasinya malam Rabu. Gimana sih cara menghadap itu? Tanya ke beliau ntar malam Rabu. Itu otoritas beliau.